Nah, secara ilmu hakikat kebenaran ya, manusia itu sudah mengenal Tuhannya sebenarnya. Jadi, dari sudut bahasa dan kisah-kisah perjalanan Nabi dan Rasul, itulah di dalam Al-Quran ya, kata Rob bahu ya, kita sudah mempelajari ini yang kemarin, jadi dibaca lagi. Jangan sepenggal-sepenggal. Kalau dipenggal terus, dalam pemahaman yang nggak akan ketemu gitu ya. Tuan sebagai kata pengganti untuk pria dan bapak gitu. Terus kata Rob bihi ya, tuan sebagai kata pengganti untuk perempuan, nyonya atau ibu ya. Jadi udah dikisahkan di dalam surat Yusuf yang kemarin kita bahas ya. Jadi diurutkan karena surat Yusuf itu ada 111 ayat ya. Kemudian ada Rob bakum ya, tuan sebagai kata pengganti jamak ibu dan bapak atau orang tua. Itulah hakikat manusia ya, semua rahasia Allah ditanamkan di dalam diri manusia ya. Maka jika kita ingin mengenal Tuhan, kajilah diri kita sendiri itu udah benar apa belum ya. Nah, disitulah akhirnya kita membaca. Kalau sekedar translate terjemahan tanpa tahu kisah-kisahnya, kita terjebak dan telah mempersekutukan Tuhannya sendiri ya. Kan sudah dibahas tuh tentang Ibrahim gitu ya, yang kemarin kita pelajari, di mana Nabi Ibrahim awalnya masih mencari Tuhan ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, ketika dia sakit secara rohani dan jasmaninya memukul sembahannya karena tidak melihat, tidak bicara ya. Perhatikan Nabi Ibrahim dikisahkan kepada bapaknya yang sudah sadar ketika sudah diajarkan oleh Nabi Nuh ya. Nah, disinilah yang sudah sadar pada puncak kesadarannya ya, pada surat Maryam ayat 41 sampai 43 ya. Jadi wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ya. Jadi bahasanya begini, dan ceritakanlah Muhammad ini takwil, pahami. Sebenarnya Muhammad itu dirimu sendiri, Nur Muhammad. Ya, jadi kamu baca tuh seperti membaca dirimu sendiri ya, sebagai cerminan umatnya Nabi Muhammad ya. Ceritakanlah kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi ya. Kemudian surat berikutnya, ayat berikutnya, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, dia berkata pada ayah, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Jadi Tuhan itu apa? Sudah paham sini ya. Dari kisah-kisah Nabi Yusuf, kemudian secara linguistik bahasa, Tuhan itu sendiri sebenarnya ada pada diri kita, makanya disebut Tuhan itu adalah sejatinya esa, ya, mengenal. Sudah mengenal pada diri kita ya. Pahami sini, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong sedikit pun. Gitu. Ya. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim masih sakit, masih nepuk-nepuk batu, memahat batu, mencari menghadap ke langit, ya. Di sinilah dilanjutkan, wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus ya. Jadi di mana kata sembah pun harus paham. Sembah memiliki makna ya. Makanya di dalam Al-Quran tuh kadang-kadang kita menemukan budun ya. Nah, makanya kata budun itu sering keluar untuk sembah ya. Makanya di surat Az-Zariyat pun ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Nah, disitulah ada bahasa ungkapan Nabi Muhammad mengatakan karena dia di sinilah pahami nanti surat Anas ya. Manusia beribadah kepada Nabi dan Rasul saat mentajalikan diri Nabi Muhammad ya. Jadi ini kajian goib ya sebenarnya. Nanti saya jelaskan secara nyata ini tentang ilmu pengetahuan ya. Makanya harus paham ya. Di sini tuh kenapa kita ini mempelajari ilmu metafisika nanti. Ya, kamu gimana mau diceritain yang goib? Yang goib aja kan suruhnya kan beriman yang pertama kali ya di surat Al-Baqarah. Minal goibi baru setelah goib baru sembahyang. Jadi yang goib dulu. Yang goib aja nggak percaya apalagi yang nyata. Kalau di Al-Quran kan gitu bahasanya. Nah, karena Nabi Muhammad pun ditajalikan para sahabatnya sebagai raja jin dan manusia ya. Kita sudah membahas yang sebelum, dia adalah seorang raja ya. Tapi Nabi Muhammad tidak minta disembah. Ya, makanya di hadisnya tuh jangan minta disembah. Kenapa nggak dimunculkan wajahnya? Karena khawatir takutnya dijadikan sesembahan ya. Karena bagaimanapun dia mengajarkan tauhid itu adalah ada kepada dirimu sendiri ya gitu. Jadi pahami tauhid yang sebenarnya.
Nah, tapi mintalah beribadah bersamanya, ya. Dalam menuntut ilmu pengetahuan itu ada nanti di hadis kita pelajari. Kalau mempelajari itu jangan setengah-setengah. Kalau emang benar-benar kamu khusyuk dalam beribadah, ya. Ada sejarahnya. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu petunjuk pada pembahasan berikutnya, ya. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat petunjuknya dari mana? Ya, dari malaikat seperti apa? Jadi harus paham dari malaikat itu apa. Ya. Jadi malaikat itu hanya perumpamaan. Jadi kamu harus paham. Di kisah-kisah itu pun sebenarnya saya sudah tulis tentang bagaimana cerita Raja Dzulkarnain. Ya. Bagaimana ada salah satu orang menyiapkan sangsakala untuk memanggil orang-orang ketika ada Ya'juj dan Ma'juj, dua pemuda yang melakukan kerusakan di muka bumi. Saya kan sudah bahas tentang Ya'juj Ma'juj. Jadi kalau mau pahami kisah-kisah itu ya dibaca aja gitu ya. Nah, makanya di sini di surat An-Nas pun kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fis sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi dengan katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya, paham ya? Tuhannya manusia. Nah, karena di dalam surat An-Nas itu ada lam. Kalau dalam lam itu berarti langsung dilanjutkan. Kalau di kita kan ada koma, ada titik, ya, ada mim gitu kan. Ada kop. Nah, raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan setan yang bersembunyi yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Karena setan pun ada dari golongan jin dan manusia. Makanya berlindung ke situ untuk memperhatikan gitu. Jangan sampai kamu itu mempelajari agama jadi was-was seton. Jadi bersihkan dulu kolbumu, bersihkan dulu akalmu itu supaya itu. Karena kalau sejatinya orang yang beriman adalah kita kan sudah bahas, kamu belum beriman karena kamu belum kurang akal, ya. Kamu belum beriman karena kamu tidak masuk imanmu ke dalam hatimu. Ini tentang rasa, cipto, akal, dan kehendak karso. Kalau bahasa Jawa itu seperti itu. Hanya disinilah sebutnya sembahan manusia. Tapi ingat, diceritakan dalam hadis tidak minta disembah, tapi sembahan di sini adalah lebih kepada ya budun beribadah. Jadi beribadah bareng-bareng untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nanti ada kisahnya nanti saya bahasnya. Yang penting paham dulu makna di sini. Nah, pahami lebih lanjut kalau mau menafsirkan itu yang dipengal-pengal karena kisah-kisah itu pun layaknya cerita nyata ya pada kejadian tersebut. Itu bukan dongeng, yang dongeng itu kamu yang menduga-duga gitu. Jadi harus paham. Nah, Tata bahu, Tuhan, Robbihi, Tuhan kepada perempuan, ya, Robbakum untuk jamak kedua orang tua atau ibu dan bapak tidak terpisahkan, ya. Robbahu untuk pria dan bapak. Nah, makanya di surat Al-Baqarah ayat 21, pahami, ini kan translatean, jadi biar paham, nggak apa-apa. Harus pelan-pelan kalau memahami tentang Tuhan itu. Ya ayuhan nas, su'budu. Nah, ini kan sembah lah. Makanya, wa maholaktul jinna wal insa illa budu. Nah, ini bahasa budu itu beribadah, ya. Kalau di dalam surat sebelumnya yang saya jelaskan ya. Ya ayuhan nas gitu kan. Budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Rabbakum berarti jamak kata ibu dan bapak atau orang tua, kedua orang tua yang telah menciptakan kamu. Ya, dibahas nih. Dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 21. Nah, pemaknaan di sini sembah adalah bahasa pengertian umum ya, bahasa Arab atau seluruh bahasa. Itu memiliki hormat, menghormati, hormati. Ya, karena kata robbakum ini jamak. Yang kita kan sudah bahas di kisah kisah-kisah pada Nabi Yusuf ya. Jadi dibaca lagi ulang biar paham. Jadi robbakum ini jamak bapak dan ibu. Jadi artinya yang paling tepat itu hormatilah bapak dan ibumu atau kedua orang tuamu yang telah menciptakanmu. Ya, ada sifat manusia adalah alkoholik. Kamu tidak akan lahir tanpa ada yang menciptakan. Nah, kalau kamu tanpa ada yang menciptakan, berarti kamu anak dewa, bisa langsung lahir beranak begitu langsung. Gitu. Ya, makanya jangan terlalu halu menduga-duga, wah Tuhan bisa menciptakan. Gimana kamu bisa lahir? Ya, makanya harus paham kalimatnya. Gitu. Ya, cobalah Tuhan, mana yang harus disembah? Maksudnya itu siapa yang menciptakan kamu? Kan bahasanya ganggu dan terkemudian. Ya kamu lahir dari siapa kalau bukan ada yang menciptakan? Makanya kalimat yang tepat di sini adalah ya, wahai manusia yang sembah itu dalam bahasa umum nih semua. Hormatilah bapak ibumu atau kedua orang tuamu, Rabbakum jamak yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 21. Nah, lanjutkan ayatnya biar semakin cerdas. Ya. Gimana kalau misalkan ragu?
Baca selanjutnya di Al-Baqarah ayat 22, yang menjadikan bumi, bumi itu tanah. Jadi sesuatu yang kecil dulu, jangan langsung bumi ini secara utuh gitu. Karena dalam bahasa itu harus paham. Bumi adalah tanah sebagai hamparan bagimu, ya, dan langit sebagai atap. Jadi langit disebut atap-atap. Apa sebutnya? Genteng rumah. Jadi rumah, dan dialah yang menurunkan air dari langit dan dia hasilkan dengan itu buah-buahan sebagai rezekimu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah. Padahal kamu mengetahui. Ya, jadi kita paham Allah ma'rifatullah. Ya. Dalam pembahasan ini kita masuk ke ma'rifat. Nah, pahami bumi di sini itu dalam bahasa umum Arab. Ya. Jadi bahasa lainnya adalah tanah. Di atas tanah adalah langit, mau 1 senti 2 senti sebutnya langit gitu. Karena sebut langit itu yang tangga seperti naik meningkat ya. Jadi harus pahami redaksional dalam literasi bahasa. Nah, berupa atap ini adalah kias, yaitu rumah ya, yang menjadikan apa namanya, bumi tanah dan langit atapnya itu sebagai rumah ya. Jadi segala sesuatu yang turun di atas tanah itu berupa air. Ya, pahami makanya kalimatnya, yaitu menyiram buah-buahan yang memberikan makan atau rezeki untukmu. Orang-orang sebelum kamu ya di sini adalah orang yang lahir lebih dahulu. Jadi kamu hormati orang yang lebih tua dari kamu ya, agar kamu itu bertakwa. Jadi kamu itu makanya dalam konteks iman itu tentang rasa kemanusiaan dan akal. Jadi paham bertakwa itu. Nah, itu kan udah bahas nih. Sebenarnya untuk mencapai Islam itu sulit. Ya. Sulit karena kalau kita melihat dari literasi bahasa, Islam itu tidak dilihat dari seberapa dia apa namanya, mengenal agamanya, tapi bagaimana seberapa dia mengamalkan semua ilmu yang nanti kita bahas ya. Nah, di sini orang yang lebih dahulu kakakmu atau saudaramu ya, kalimat terakhirnya pahami, padahal kamu mengetahui. Kadang terjebak dengan kalimat terakhir itu selalu begitu. Padahal kamu mengetahui. Gitu. Jadi artinya kita harus pahami kisah-kisah dan bahasa itu jadi Pak. Ketika semua ini sudah berlainan bahasa, ternyata Al-Quran ya seperti ini. Makanya yang menerjemahkan ini kan tahun 1924. Ya, karena kan sudah ada beberapa revisi terjemahannya. Kalau kata dari Al-Quran itu sendiri dalam bahasa Arab ya tidak ada perubahan, tapi revisi penerjemahan kebanyakan ahli tafsir, bukan ahli linguistik atau ahli kisah-kisah. Jadi nggak berurut kalimatnya ya. Udah kalau begitu kita lanjutkan.